Halo sahabat sains, bersama saya Raka Pratama di channel Kenapa Itu Ya. Bayangkan sebuah pesawat tempur F-16 melesat membelah langit malam. Di film-film, kita sering melihat pesawat menghindari rudal dengan manuver akrobatik yang luar biasa, berputar tajam, hingga membuat kita menahan napas. Namun, tahukah kalian bahwa di dunia nyata, manuver seperti itu hampir mustahil mengalahkan rudal? Kenyataannya, pertempuran udara modern tidak lagi ditentukan oleh siapa yang bisa berbelok paling tajam atau terbang paling cepat. Kunci dari kelangsungan hidup seorang pilot di medan perang modern terletak pada sebuah dimensi yang sama sekali tidak terlihat oleh mata telanjang manusia. Ini adalah pertempuran mematikan yang terjadi murni di dalam spektrum elektromagnetik. Sebuah perang gelombang radio yang sunyi, di mana alarm peringatan di dalam kokpit adalah satu-satunya penanda bahwa kematian sedang mendekat dengan kecepatan Mach 3. Inilah yang kita sebut sebagai peperangan elektronik atau electronic warfare. Hari ini kita akan membedah secara ilmiah bagaimana sebuah F-16 bertahan hidup dari kepungan sistem pertahanan udara yang sangat rapat. Secara khusus, kita akan mengambil studi kasus yang sangat menarik. Konfrontasi antara teknologi F-16 Amerika Serikat melawan jaringan pertahanan udara Iran yang sangat kompleks. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah negara yang berada di bawah sanksi ekonomi dan militer selama lebih dari 40 tahun bisa membangun salah satu perisai udara paling mematikan di dunia? Jawabannya terletak pada rekayasa balik, inovasi mandiri, dan penguasaan ilmu fisika terapan. Di sisi lain, mengapa seorang pilot F-16 bisa selamat bahkan ketika terbang tepat di atas sarang lebah radar musuh? Jawabannya bukan pada ketebalan baja pesawatnya, melainkan pada sebuah pot kecil di bawah sayap yang mampu memanipulasi hukum fisika elektromagnetik itu sendiri. Mari kita mulai perjalanan ilmiah kita dengan memahami dasar dari segalanya, fisika radar. Kata radar sendiri adalah singkatan dari radio detection and ranging. Prinsip kerjanya sebenarnya sangat mirip dengan cara seekor kelelawar menggunakan ekolokasi untuk mencari mangsa di dalam gua yang gelap gulita. Hanya saja, alih-alih menggunakan gelombang suara, radar menggunakan gelombang radio. Gelombang radio ini adalah bagian dari spektrum elektromagnetik sama seperti cahaya tampak, sinar X, dan gelombang mikro. Mereka bergerak dengan kecepatan cahaya, yaitu sekitar 300.000 km per detik. Stasiun radar di darat memancarkan pulsa energi elektromagnetik berdaya tinggi ke udara. Denyut energi ini menyebar menembus awan, hujan, dan kegelapan malam tanpa hambatan berarti. Ketika gelombang radio yang melesat ini menabrak sebuah objek padat berbahan logam seperti badan pesawat F-16 yang sedang berpatroli, sebagian dari energi tersebut akan memantul kembali ke arah sumbernya. Pantulan inilah yang disebut sebagai eko atau gema radar. Secara fisika, fenomena ini didasarkan pada prinsip hamburan gelombang elektromagnetik oleh permukaan konduktif. Komputer di stasiun radar kemudian menghitung waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut untuk pergi dan kembali. Karena kecepatan cahaya adalah konstanta yang pasti, komputer dapat menghitung jarak pesawat musuh dengan tingkat akurasi yang luar biasa tinggi. Rumus dasarnya sederhana. Jarak sama dengan kecepatan cahaya dikalikan waktu tempuh, lalu dibagi 2. Namun, di dunia nyata, persamaannya jauh lebih rumit, dikenal sebagai persamaan radar. Persamaan ini memperhitungkan daya pancar, penguatan antena, panjang gelombang, dan yang paling penting, radar cross-section atau RCS. RCS adalah ukuran seberapa besar objek terlihat oleh radar. F-16, meskipun tidak dirancang sebagai pesawat siluman seperti F-35, memiliki desain yang meminimalkan RCS-nya. Dalam konteks pertahanan udara Iran, selama 40 tahun terakhir di bawah embargo, mereka tidak bisa begitu saja membeli rudal baru. Sebagai gantinya, mereka memadukan berbagai sistem radar dari era Soviet, teknologi Tiongkok, dan inovasi domestik. Mereka membangun jaringan radar berlapis yang beroperasi pada berbagai frekuensi berbeda, dari pita VHF yang sangat panjang hingga pita X yang sangat pendek. Radar dengan frekuensi rendah atau panjang gelombang besar sangat bagus untuk mendeteksi pesawat dari jarak jauh, bahkan pesawat siluman sekalipun. Namun, radar ini tidak cukup akurat untuk mengarahkan rudal. Mereka bertindak sebagai mata pencari atau search radar. Ketika search radar menemukan F-16, ia akan mengirimkan koordinat kasar ke sistem radar lain yang jauh lebih mematikan. Radar kedua ini disebut tracking radar atau radar pelacak.
Berbeda dengan radar pencari yang berputar 360 derajat, radar pelacak memfokuskan seluruh energi elektromagnetiknya ke satu titik sempit di langit, tepat di mana F-16 berada. Gelombang yang digunakan berfrekuensi sangat tinggi, memiliki panjang gelombang pendek yang mampu memberikan resolusi gambar target dengan sangat presisi. Transisi dari radar pencari ke radar pelacak inilah yang membawa kita ke fase 2, teror dari sebuah lock-on. Di dalam kokpit F-16, sang pilot tidak terbang buta. Pesawat ini dilengkapi dengan sensor canggih yang disebut RWR atau Radar Warning Receiver. RWR pada dasarnya adalah telinga elektronik pesawat yang terus-menerus mendengarkan pancaran gelombang radio di sekitarnya. Ketika RWR mendeteksi sinyal dari radar pencari musuh, sistem ini akan menganalisis karakteristik pulsa gelombang tersebut seperti frekuensi, lebar pulsa, dan interval pengulangan pulsa. Komputer RWR mencocokkan profil sinyal ini dengan perpustakaan data ancaman miliknya. Jika cocok dengan radar pencari Iran, sebuah simbol akan muncul di layar pilot disertai bunyi bip pelan yang berulang. Bunyi bip pelan itu adalah tanda bahwa pesawat sedang diawasi, tetapi belum dalam bahaya langsung. Namun, mimpi buruk sesungguhnya dimulai ketika RWR mendeteksi perubahan drastis pada pola gelombang radio. Ketika radar pelacak musuh mengambil alih dan mengunci target, mereka menembakkan pulsa energi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, terus-menerus tanpa henti ke arah F-16. Perubahan frekuensi pulsa yang masif ini diinterpretasikan oleh sistem RWR sebagai ancaman level tertinggi. Bunyi bip pelan tadi seketika berubah menjadi nada panjang yang melengking tajam di telinga pilot. Cie. Inilah yang disebut dengan status lock-on. Pada titik ini, sistem radar musuh telah mengunci posisi, kecepatan, dan arah pesawat dengan sempurna. Ketika status lock-on tercapai, stasiun darat akan meluncurkan rudal Surface to Air atau SAM. Rudal ini terbang dengan kecepatan mengerikan, dipandu oleh sinyal radar pelacak yang terus menyinari F-16. Bagi pilot ini adalah momen kritis. Mereka hanya memiliki waktu beberapa detik sebelum rudal seberat ratusan kilogram yang membawa hulu ledak fragmentasi menghancurkan pesawat mereka berkeping-keping. Inilah mengapa banyak yang bertanya, jika rudal meluncur secepat itu, bagaimana pilot F-16 bisa selamat saat beroperasi di wilayah udara yang dijaga ketat? Mengapa misi penyelamatan yang melibatkan helikopter di wilayah tersebut bisa sukses tanpa ditembak jatuh? Rahasianya adalah mereka tidak membiarkan radar musuh melihat mereka dengan jelas. Mereka membutakan mata elektronik musuh. Selamat datang di fase 3, sains di balik jamming atau pengacauan sinyal radar. Ini adalah inti dari peperangan elektronik. Untuk bertahan hidup, F-16 mengandalkan Pod Electronic Countermeasures (ECM) yang dipasang di badan pesawat. Saat RWR mendeteksi sinyal radar pelacak musuh, pod ECM ini langsung bereaksi dalam hitungan milidetik. Ia tidak menembakkan peluru, melainkan menembakkan gelombang elektromagnetik. Bentuk paling dasar dari jamming adalah noise jamming atau pengacauan kebisingan. Konsep fisikanya sama persis dengan saat Anda mencoba mengobrol dengan teman di sebuah konser rock yang sangat bising. Suara teman Anda tenggelam oleh suara speaker yang jauh lebih keras. Pod ECM pada F-16 melakukan hal yang sama terhadap radar musuh. Pod ini memancarkan gelombang radio dengan frekuensi yang sama persis dengan radar musuh, tetapi dengan tingkat energi atau amplitudo yang jauh lebih besar. Sinyal bising berdaya tinggi ini membanjiri antena penerima radar musuh. Akibatnya, sinyal pantulan asli dari badan F-16 yang relatif lemah sepenuhnya tertutup oleh lautan noise atau kebisingan elektronik buatan tersebut. Di layar operator radar musuh di darat, titik target yang tadinya jelas menunjukkan posisi F-16 tiba-tiba menghilang. Layar mereka berubah menjadi putih, dipenuhi oleh garis-garis statis dan gangguan sinyal. Rudal yang sedang meluncur kehilangan panduan dan akhirnya meledak di udara kosong atau jatuh ke tanah tanpa mengenai target. Ini adalah kemenangan pertama sains atas kekuatan destruktif. Namun, noise jamming memiliki kelemahan fisika yang signifikan. Memancarkan energi yang begitu besar secara terus-menerus membutuhkan tenaga listrik yang sangat tinggi dari mesin pesawat. Ini mirip dengan perdebatan antara bom konvensional seperti MOAB melawan bom penembus bunker presisi nuklir. MOAB mengandalkan ledakan area yang masif, sementara penembus bunker mengandalkan akurasi bedah. Noise jamming adalah pendekatan brute force.
atau kekuatan kasar. Selain menguras energi, taktik ini juga bertindak seperti suara raksasa di langit malam. Meskipun musuh tidak tahu persis jarak F-16, mereka tahu persis dari arah mana kebisingan itu berasal. Sistem pertahanan udara modern Iran dapat menembakkan rudal yang dirancang khusus untuk melacak sumber kebisingan tersebut. Karena kelemahan itulah, ilmuwan militer mengembangkan teknologi yang jauh lebih cerdas, elegan, dan menakutkan. Kita memasuki fase 4, puncak dari peperangan elektronik, yaitu teknologi DRFM atau Digital Radio Frequency Memory. Jika noise jamming adalah seseorang yang berteriak keras, DRFM adalah seorang ahli ilusi yang menciptakan klon digital di udara. Sistem DRFM adalah mahakarya rekayasa komputer dan fisika gelombang. Ketika pulsa radar musuh mengenai antena penerima F-16, sinyal analog tersebut tidak sekadar diblokir. Sebaliknya, sinyal itu ditangkap, diubah menjadi data digital menggunakan analog to digital converter berkecepatan sangat tinggi dan disimpan secara utuh ke dalam memori komputer pesawat. Karena sinyal kini berada dalam bentuk digital, komputer F-16 dapat memanipulasinya dengan bebas. Ia merekam frekuensi persisnya, fase gelombangnya, dan karakteristik pulsanya. DRFM bertindak seperti mesin fotokopi elektromagnetik yang sangat canggih. Ia menyalin tanda tangan radar musuh dengan akurasi 100%, sehingga musuh tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Setelah sinyal disalin, keajaiban fisika dimulai. Komputer DRFM menahan sinyal digital tersebut selama sepersekian mikrodetik. Waktu tunda ini sangat krusial. Ingat persamaan radar di awal? Jarak dihitung berdasarkan waktu tempuh gelombang. Dengan sengaja menunda sinyal sebelum mengirimkannya kembali, DRFM mengelabui komputer radar musuh. Sinyal digital yang telah ditunda itu kemudian diubah kembali menjadi gelombang radio analog dan dipancarkan kembali ke arah radar musuh. Karena gelombang palsu ini tiba lebih lambat daripada yang seharusnya, komputer radar musuh akan menghitung bahwa waktu tempuhnya lebih lama. Kesimpulannya, radar musuh akan mengira target berada jauh di belakang posisi aslinya. Inilah yang disebut sebagai range gate pull-off. F-16 menciptakan sebuah ghost atau hantu elektronik. Di layar radar pertahanan udara Iran, titik target akan tampak perlahan-lahan mundur menjauh dari posisi sebenarnya. Rudal yang dipandu oleh data ini akan terbang mengejar hantu, mengarah ke ruang kosong di langit, sementara F-16 yang asli telah bermanuver pergi dengan aman. Selain memanipulasi waktu untuk menipu jarak, DRFM juga bisa memanipulasi frekuensi gelombang melalui fenomena fisika yang disebut efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi gelombang akibat pergerakan relatif antara sumber dan pengamat. Ini sama seperti suara sirine ambulans yang terdengar meninggi saat mendekat dan merendah saat menjauh. Radar modern menggunakan pergeseran Doppler ini untuk menghitung kecepatan pesawat target. Namun, DRFM pada F-16 dapat mengambil sinyal yang disalin, lalu secara artifisial menggeser frekuensinya sedikit demi sedikit sebelum mengirimkannya kembali. Taktik ini disebut velocity gate pull-off. Radar musuh akan tertipu dan mengira pesawat melaju lebih cepat atau lebih lambat dari aslinya. Dengan menggabungkan penipuan jarak dan penipuan kecepatan secara bersamaan, DRFM melakukan keajaiban teleportasi ruang dan waktu secara elektromagnetik. Rudal musuh yang sangat canggih dan mematikan itu pada dasarnya diubah menjadi sepotong logam bodoh yang terbang tanpa arah. Inilah sebabnya peperangan elektronik sering disebut sebagai seni sihir hitam di dunia militer. Namun, sahabat sains, tidak ada teknologi yang sempurna. Bagaimana jika sistem DRFM mengalami malfungsi? Atau bagaimana jika rudal musuh sudah terlanjur sangat dekat sehingga penipuan sinyal tidak lagi efektif? Disinilah pilot harus beralih dari peperangan elektromagnetik ke pertahanan fisik dan kimia. Kita masuk ke fase 5, manuver penghindaran dan chaff. Ketika rudal berpemandu radar sudah di depan mata, pilot akan melakukan manuver tajam secara tiba-tiba, seringkali menarik gaya gravitasi hingga 9G. Bersamaan dengan itu, mereka menekan tombol untuk melepaskan chaff. Chaff adalah salah satu bentuk penanggulangan elektronik tertua, digunakan sejak Perang Dunia Kedua, namun secara fisika tetap sangat efektif hingga hari ini. Secara visual, chaff terlihat seperti awan debu perak yang menyembur dari ekor pesawat. Namun, di bawah mikroskop, chaff terdiri dari jutaan filamen serat kaca mikroskopis yang dilapisi aluminium. Ukuran potongan-potongan kecil ini tidak dibuat sembarangan.
Ilmuwan merancangnya dengan panjang yang sangat spesifik, dipotong berdasarkan prinsip fisika resonansi antena. Setiap helai chaff dipotong persis sepanjang setengah dari panjang gelombang radar musuh. Dalam fisika antena, ini disebut sebagai dipol setengah gelombang half wave dipole. Ketika gelombang radar menghantam jutaan dipol yang beresonansi ini secara bersamaan, mereka memantulkan kembali energi elektromagnetik dengan intensitas yang luar biasa besar. Di layar radar rudal yang melaju, awan jutaan potongan aluminium ini tiba-tiba muncul sebagai target yang jauh lebih besar dan lebih menggiurkan daripada pesawat F-16 itu sendiri. Radar cross-section, RCS, dari awan chaff ini mengalahkan RCS pesawat. Rudal yang terkecoh akan berbelok dan meledak di tengah awan aluminium tersebut menyelamatkan nyawa sang pilot. Namun, ancaman belum berakhir. Sistem pertahanan Iran tidak hanya mengandalkan rudal panduan radar. Mereka juga memiliki rudal pencari panas atau heat-seeking missiles yang dilengkapi dengan pencari inframerah infrared seeker. Rudal jenis ini sama sekali tidak memancarkan gelombang radio, sehingga sistem RWR di pesawat F-16 tidak akan membunyikan alarm apapun. Rudal inframerah adalah pembunuh senyap. Mereka melacak radiasi panas yang dipancarkan oleh knalpot mesin jet F-16 yang bersuhu ribuan derajat Celcius. Karena tidak memancarkan radar, rudal ini kebal terhadap jamming, DRFM maupun awan chaff. Untuk mengalahkan ancaman termal ini, pilot harus menggunakan pertahanan berbasis reaksi kimia, flare. Flare adalah suar pengecoh yang dirancang secara khusus menggunakan campuran bahan kimia piroteknik, biasanya magnesium dan teflon. Ketika dilepaskan dari pesawat, campuran ini langsung terbakar saat bersentuhan dengan oksigen di udara. Reaksi eksotermik yang dihasilkan menciptakan bola api yang menyala dengan suhu yang luar biasa tinggi, jauh melampaui suhu knalpot mesin jet. Tujuan fisika dari flare adalah memancarkan energi inframerah yang jauh lebih terang dan lebih intens daripada pesawat itu sendiri. Sensor rudal yang dirancang untuk mencari titik terpanas di langit akan langsung terpesona oleh bola api magnesium ini. Rudal tersebut akan mengalihkan pandangannya dari mesin F-16 dan membelok tajam untuk mengejar flare yang jatuh ke bumi. Sekarang kita telah melihat gudang senjata pertahanan F-16, jamming, DRFM, chaff, dan flare. Namun, peperangan adalah tentang aksi dan reaksi. Memasuki fase 6, serangan balik dari jaringan pertahanan udara Iran, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sanksi ekonomi tidak menghentikan para insinyur Iran. Mereka mempelajari taktik Amerika dan berinovasi untuk mengatasi jamming dan DRFM. Insinyur militer menerapkan teknik yang disebut frekuensi hopping atau lompatan frekuensi. Jika Anda mendengarkan radio di mobil dan sinyalnya dipenuhi gangguan statis, Anda akan memutar tombol untuk mencari stasiun dengan frekuensi yang lebih jernih. Radar pertahanan udara modern melakukan hal yang sama, tetapi dengan kecepatan komputer. Alih-alih memancarkan gelombang pada satu frekuensi tetap yang mudah direkam dan ditipu oleh DRFM milik F-16, radar modern mengubah frekuensi transmisinya ribuan kali dalam 1 detik. Pola lompatan frekuensi ini diacak menggunakan algoritma kriptografi yang sangat rumit, sehingga pod ECM pesawat tempur musuh tidak bisa memprediksi frekuensi apa yang akan digunakan selanjutnya. Akibatnya, saat DRFM F-16 sibuk menyalin sinyal di frekuensi A dan mengirimkan gema palsu, radar musuh di darat sudah berpindah mendengarkan di frekuensi B. Gema palsu tersebut menjadi tidak berguna karena radar sudah tidak lagi mendengarkan di saluran itu. Ini adalah permainan kucing dan tikus di tingkat komputasi mikrosekon yang sangat menegangkan. Selain itu, jaringan pertahanan udara yang rapat tidak mengandalkan satu stasiun radar tunggal. Mereka menggunakan konsep multi-static radar. Dalam radar tradisional, pemancar dan penerima berada di lokasi yang sama. Dalam sistem multistatis, satu stasiun radar memancarkan sinyal, sementara beberapa stasiun penerima pasif tersebar di berbagai lokasi yang berjauhan. Ketika pod ECM F-16 memancarkan sinyal jamming atau DRFM ke arah stasiun pemancar utama, ia secara tidak sengaja menerangi dirinya sendiri untuk ditangkap oleh stasiun penerima pasif di sekitarnya. Komputer pusat di darat kemudian menggunakan metode triangulasi geometri untuk menghitung posisi pasti pesawat berdasarkan sinyal pengacau yang dipancarkan pesawat itu sendiri. Untuk mengatasi chaff dan flare, ilmuwan juga mengembangkan teknologi pencari rudal yang lebih cerdas.
Sensor inframerah modern tidak lagi hanya mencari titik terpanas, tetapi mereka menggunakan pencitraan thermal imaging. Rudal dapat melihat bentuk pesawat. Ia tahu bahwa sebuah bola api bundar, flare, bukanlah bentuk sebuah pesawat tempur, lalu mengabaikannya. Lalu, ada juga integrasi sistem optik dan laser. Ketika kondisi cuaca cerah, operator pertahanan udara dapat mematikan radar mereka sepenuhnya untuk menghindari deteksi RWR dan melacak pesawat menggunakan kamera resolusi tinggi dan pengukur jarak laser. Ini adalah taktik diam-diam yang sangat mematikan, yang pernah digunakan untuk menjatuhkan pesawat siluman di masa lalu. Evolusi tanpa henti antara teknologi penyerang dan bertahan ini adalah bukti nyata dari perlombaan senjata sains. Dari penemuan radar dasar hingga manipulasi digital gelombang elektromagnetik, peperangan telah bertransformasi. Fisika terapan telah menjadi senjata yang lebih mematikan daripada ledakan mesiu konvensional. Kembali ke pertanyaan awal kita, siapa pemenang sesungguhnya dalam perang gelombang radio yang tak terlihat ini? Jawabannya dinamis. Di satu sisi, teknologi DRFM dan peperangan elektronik Amerika sangat canggih. Di sisi lain, inovasi asimetris Iran dengan jaringan radar multifrekuensi dan lompatan frekuensi menunjukkan bahwa dominasi udara tidak pernah mutlak. Bahkan satu insiden jatuhnya pesawat atau tertangkapnya seorang pilot dapat mengubah keseimbangan secara drastis. Teknologi yang jatuh ke tangan musuh akan direkayasa balik, dianalisis kelemahannya, dan digunakan untuk memperbarui algoritma pertahanan. Ini adalah siklus pembelajaran mesin dan intelijen yang tidak pernah berakhir. Pertempuran masa depan tidak akan dimenangkan oleh pilot dengan refleks tercepat, melainkan oleh komputer dengan algoritma pemrosesan sinyal tercepat dan insinyur yang paling memahami hukum fisika kuantum dan elektromagnetik. Spektrum tak kasat mata di sekitar kita adalah medan perang yang sesungguhnya. Nah, sahabat sains, kita telah membedah keajaiban di balik jamming, DRFM, chaff, dan flare. Menurut kalian, sistem pertahanan mana yang secara ilmiah paling menakjubkan? Apakah ilusi ruang angkasa dari DRFM atau fisika resonansi sederhana dari chaff? Bagikan pendapat dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian merasa takyub dengan bagaimana sains dan militer berpadu dalam keajaiban gelombang radio ini, pastikan kalian menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Di channel Kenapa Itu Ya, kita akan terus mengungkap misteri sains di balik teknologi-teknologi paling canggih di dunia. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang menyukai penerbangan, fisika, atau sejarah militer. Mari kita bangun komunitas yang kritis dan haus akan ilmu pengetahuan. Jangan lupa juga untuk menonton video kita yang lain tentang bagaimana bom penembus bunker bekerja secara mekanis. Untuk pertanyaan selanjutnya, senjata atau teknologi masa depan apa yang ingin kalian kita bedah secara ilmiah di episode mendatang? Apakah senjata laser, railgun elektromagnetik, atau drone otonom? Tuliskan ide brilian kalian di komentar. Terima kasih telah menemani perjalanan sains kita hari ini melintasi spektrum elektromagnetik yang menegangkan. Saya Raka Pratama, undur diri. Tetaplah penasaran, teruslah bertanya, dan ingatlah selalu, sains ada di mana-mana, bahkan di tempat yang tak terlihat oleh mata. Sampai jumpa di episode Kenapa Itu Ya berikutnya. Sebagai bonus untuk kalian yang bertahan hingga akhir, mari kita gali lebih dalam sedikit tentang fisika di balik rudal yang mencoba menembak jatuh F-16. Rudal permukaan ke udara tidak terbang lurus seperti peluru. Mereka menggunakan sistem panduan proporsional navigasi PRONAV. Algoritma PRONAV tidak memerintahkan rudal untuk mengejar posisi pesawat saat ini. Jika rudal melakukan itu, ia akan selalu tertinggal di belakang pesawat yang bergerak cepat. Sebaliknya, komputer rudal menghitung arah pergerakan pesawat dan memprediksi di mana pesawat itu akan berada beberapa detik ke depan. Rudal kemudian terbang lurus menuju titik pertemuan masa depan tersebut. Secara fisika, rudal berusaha menjaga agar sudut pandang atau line of sight, LOS, antara dirinya dan target tetap konstan. Jika sudut itu berubah, sistem kontrol rudal akan menggerakkan sirip aerodinamisnya untuk mengoreksi arah. Inilah alasan mengapa manuver penghindaran pilot harus sangat ekstrem. Jika F-16 hanya berbelok perlahan, algoritma PRONAV rudal akan dengan mudah mengoreksi lintasan terbangnya. Pilot harus melakukan manuver patah yang tidak dapat diprediksi secara matematis, memaksa rudal menguras energi kinetiknya. Rudal memiliki motor roket yang hanya menyala selama beberapa detik pertama peluncuran.
Setelah bahan bakar habis, rudal terbang mengandalkan momentum atau energi kinetik. Setiap kali rudal harus mengubah arah dengan tajam untuk mengejar manuver ekstrem F-16, gesekan udara akan menguras energi kinetik tersebut. Pada akhirnya, jika pilot F-16 melakukan manuver yang tepat pada waktu yang tepat, biasanya saat rudal sudah sangat dekat, rudal akan kehabisan energi untuk berbelok dan akan terbang meleset. Teknik ini disebut sebagai mengalahkan rudal secara kinematik. Ini adalah pertarungan murni antara hukum inersia Newton dan aerodinamika. Namun, mengandalkan manuver kinematik saja sangatlah berisiko. Itulah sebabnya pot ECM dan peperangan elektronik tetap menjadi perisai utama. Lebih baik membutakan rudal dari jarak puluhan kilometer daripada harus beradu kelincahan di detik-detik terakhir. Lapisan pertahanan elektronik ini adalah penentu keselamatan. Mari kita tinjau kembali dampak dari rudal penembus bunker yang kita singgung sebelumnya. Saat menghadapi jaringan pertahanan darat yang sangat kuat, terkadang peperangan elektronik saja tidak cukup. F-16 harus membalas serangan secara fisik. Misi Suppression of Enemy Air Defenses, SEAD, lahir dari kebutuhan ini. Pilot yang menjalankan misi SEAD sering disebut sebagai Wild Weasels. Mereka sengaja terbang ke area berbahaya, membiarkan radar musuh mengunci mereka. Saat radar musuh aktif, F-16 akan meluncurkan rudal anti-radiasi seperti HARM, High Speed Anti-Radiation Missile. Rudal ini melacak pancaran gelombang radar ke sumbernya. Secara fisika, rudal HARM bertindak seperti predator yang mencium bau darah. Semakin kuat stasiun radar memancarkan gelombang untuk melawan jamming, semakin mudah bagi rudal HARM untuk menemukannya. Jika operator radar menyadari ada rudal HARM yang meluncur, satu-satunya cara menyelamatkan diri adalah mematikan radar mereka. Namun, mematikan radar berarti mereka menjadi buta. Rudal pertahanan udara mereka yang sedang terbang akan kehilangan panduan dan jatuh. Itulah dilema mematikan dalam peperangan elektronik. Menyalakan radar berarti mengundang rudal mematikan, tetapi mematikannya berarti membiarkan pesawat musuh bebas berkeliaran di wilayah Anda. Untuk stasiun radar yang dilindungi lapisan beton tebal, rudal anti-radiasi biasa mungkin tidak cukup merusak. Disinilah bom penembus bunker digunakan. Bom ini mengandalkan energi kinetik murni, dijatuhkan dari ketinggian. Bom ini dirancang dengan selubung baja padat yang sangat keras dan tebal untuk menembus tanah dan beton. Hulu ledaknya dilengkapi dengan sumbu tunda delay fuse. Secara mekanis, sumbu ini merasakan deselerasi atau perlambatan saat menembus lapisan keras. Ia menghitung milidetik yang tepat, memastikan bom meledak hanya setelah mencapai ruang bawah tanah tempat peralatan radar canggih itu disembunyikan. Kembali ke sistem pertahanan Iran, mereka menyadari ancaman taktik Wild Weasel ini. Oleh karena itu, mereka mengembangkan taktik radar blink atau berkedip. Beberapa stasiun radar yang berdekatan akan menyala dan mati secara bergantian dengan interval yang sangat cepat. Ini menciptakan ilusi bagi rudal anti-radiasi. Ketika stasiun A menyala, rudal HARM berbelok ke sana. Tiba-tiba stasiun A mati dan stasiun B menyala. Rudal harus berbelok lagi, membuang energi kinetiknya. Pada akhirnya, rudal akan kebingungan dan jatuh di antara stasiun-stasiun tersebut tanpa mengenai satu pun. Sebuah solusi fisika yang cerdas tanpa perlu menembakkan peluru. Ini menunjukkan bahwa dalam peperangan modern, perangkat keras atau hardware hanyalah cangkang. Pemenang sesungguhnya ditentukan oleh perangkat lunak atau software, algoritma, dan pemahaman mendalam tentang teori gelombang dan fisika terapan. Orang yang menguasai spektrum elektromagnetik, menguasai medan perang. Sekarang, bayangkan jika seorang pilot F-16 ditembak jatuh dan ditawan, mengapa hal ini bisa mengubah jalannya perang secara drastis? Bukan karena nilai tawanan itu sendiri, melainkan karena pengetahuan teknis yang dibawanya. Pesawat yang jatuh, meskipun hancur, adalah harta karun intelijen berupa komponen elektronik. Membongkar pot ECM yang jatuh memungkinkan insinyur musuh untuk memahami algoritma enkripsi dan frekuensi operasi memori DRFM. Jika mereka tahu persis bagaimana komputer F-16 menciptakan ilusi ghost, mereka dapat memprogram radar mereka untuk mengenali anomali kecil dalam sinyal palsu tersebut dan mengabaikannya. Inilah mengapa militer merancang sistem penghancuran diri, Zero Ease, pada memori komputer pesawat tempur. Jika pilot harus melontarkan diri eject, sebuah saklar akan menghapus seluruh memori kriptografi dan data ancaman elektronik
Mengubah komputer canggih bernilai jutaan dolar itu menjadi bongkahan silikon tak berguna. Perang elektronik adalah pertempuran tanpa akhir antara pedang dan perisai. Setiap kali perisai baru diciptakan, pedang baru diasah untuk menembusnya. Pengetahuan fisika yang kita bahas hari ini persamaan radar, efek Doppler, interferensi destruktif, dan resonansi dipol adalah bahasa universal dari pertempuran tersebut. Mari kita ambil napas sejenak. Sangat menakjubkan, bukan? Bagaimana konsep fisika yang mungkin pernah kita pelajari di bangku sekolah dasar atau menengah diterapkan dalam skala yang begitu ekstrem dan menentukan hidup matinya seseorang di ketinggian 30.000 kaki. Di Kenapa Itu Ya, kami percaya bahwa sains bukanlah sesuatu yang membosankan atau hanya berisi angka-angka di buku teks. Sains adalah cara kita memahami realitas, cara kita bertahan hidup, dan cara kita mendorong batas-batas kemungkinan yang bisa dicapai oleh umat manusia. Jika kalian menyukai penjelasan visual dan mendalam seperti ini, dukungan kalian melalui like, komentar, dan langganan sangat berarti bagi kami untuk terus memproduksi konten edukatif berkualitas tinggi. Mari kita teruskan eksplorasi kita ke bagian penutup dari misteri pertempuran udara ini. Untuk merangkum perjalanan epik kita mulai dari stasiun radar darat yang memancarkan gelombang radio, mencari pantulan dari badan pesawat. Kita merasakan ketegangan saat radar pencari berubah menjadi radar pelacak berfrekuensi tinggi, memicu alarm peringatan yang melengking di dalam kokpit F-16. Kemudian, kita melihat bagaimana F-16 melawan balik bukan dengan peluru, melainkan dengan noise jamming, membanjiri layar radar musuh dengan kebisingan elektromagnetik. Kita juga membedah keajaiban DRFM, di mana pesawat menyalin sinyal musuh dan menciptakan hantu digital untuk menipu rudal yang datang. Saat ilusi digital gagal, kita menyaksikan pertahanan fisik berupa CEF, jutaan helaian aluminium yang beresonansi memantulkan radar, dan flare kimiawi yang menyala seterang matahari untuk membutakan rudal pencari panas. Sebuah tarian kematian antara aerodinamika dan termodinamika. Dan pada akhirnya, kita menyadari kecerdasan insinyur sistem pertahanan udara yang membalas dengan taktik lompatan frekuensi super cepat dan jaringan radar multistatis membuktikan bahwa tidak ada teknologi yang kebal dan inovasi selalu lahir dari tekanan dan keterbatasan. Semua ini mengingatkan kita pada prinsip dasar evolusi alam, di mana predator dan mangsa terus beradaptasi untuk bertahan hidup. Dalam kasus ini, predator dan mangsa terbuat dari paduan titanium, sirkuit terpadu, dan digerakkan oleh hukum fisika kuantum. Pesawat tempur masa depan seperti generasi ke-6 mungkin tidak lagi dikemudikan oleh manusia. Mereka akan memiliki kulit yang bertindak sebagai antena raksasa, mampu melakukan serangan siber ke jaringan pertahanan udara musuh bahkan sebelum rudal diluncurkan. Peperangan elektronik akan berevolusi menjadi peperangan kognitif mesin. Bagi kita yang mengamati dari jauh, mempelajari teknologi ini memberikan wawasan yang luar biasa tentang seberapa jauh umat manusia telah melangkah dalam memahami dan memanipulasi alam semesta. Gelombang radio yang dulunya tidak diketahui keberadaannya, kini menjadi instrumen kekuatan yang luar biasa. Saya harap episode kali ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memperluas cakrawala berpikir kalian tentang kompleksitas teknologi militer modern. Tidak ada sihir, yang ada hanyalah fisika yang diaplikasikan dengan sangat brilian oleh para insinyur dari kedua belah pihak yang berseteru. Sekali lagi jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Dari skala 1 sampai 10, seberapa kagum kalian dengan teknologi DRFM yang bisa memanipulasi waktu dan ruang secara elektromagnetik? Saya Raka Pratama akan membaca dan membalas komentar-komentar terbaik dari kalian dan pastikan kalian telah menekan tombol subscribe. Ke depan, kita akan membahas lebih banyak topik seru, mulai dari rahasia material siluman penyerap radar pada pesawat B-2 Spirit, hingga cara kerja hulu ledak termonuklir. Channel Kenapa Itu Ya adalah rumah bagi para pemikir kritis. Teruslah mengamati langit, teruslah bertanya tentang hal-hal yang tak terlihat, dan biarkan rasa ingin tahu membimbing kalian menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini. Karena di balik setiap keajaiban, selalu ada sains yang menunggu untuk diungkap. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu berharga kalian bersama kami hari ini. Dukungan kalian adalah bahan bakar yang menggerakkan channel ini untuk terus menyajikan visualisasi sains terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap cerdas dan salam sains.
Musik outro instrumen elektronik yang epik dan misterius mengalun perlahan, memberikan waktu bagi penonton untuk meresapi informasi sambil melihat rekomendasi video lainnya di layar akhir. Musik outro berlanjut, menampilkan cuplikan singkat teaser tanpa suara dari video berikutnya tentang senjata laser berenergi tinggi yang memotong baja. Musik outro berlanjut, animasi gelombang radar yang perlahan mereda menjadi garis lurus melambangkan berakhirnya peperangan elektronik. Volume musik outro mulai menurun secara bertahap, fade out, menampilkan logo animasi Kenapa Itu Ya untuk terakhir kalinya.